Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan. Ini merupakan rekaman audio yang ke-10 membahas tentang tanda-tanda fi'il di halaman 20. Ya, kita mulai alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinati. Berkata penulis ya Ibnu Ajurrum As-Sanhaji bahwasanya fi'il itu diketahui ya dengan tanda qad, ya, sin, asin, yang ketiga as-saufa, dan yang keempat adalah ta'nis sakinah. Asy-syarhu, penjelasan. Ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ismi syara'a fi dzikri alamatil fi'li fadzakara arba'a alamatin إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل. Ya, setelah penulis menjelaskan atau menyebutkan tentang tanda-tanda isim pada bab sebelumnya, penulis memulai ya untuk menyebutkan tanda-tanda fi'il. Dan beliau menyebutkan tanda fi'il tersebut ada 4 tanda. Ya, jika engkau mendapati satu ya di antara tanda-tanda tersebut dalam suatu kata, atau engkau melihat tanda-tanda tersebut masuk kepada suatu kata, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut dapat ya dikategorikan sebagai fi'il. Wahia, dan tanda-tanda yang pertama adalah qad. Wahya harfun min ma'aniha at-tahqiqu. Qad artinya itu sungguh ya. Wahya harfun, dan dia adalah huruf min ma'aniha yang maknanya at-tahqiqu, menguatkan. Tadkhulu 'alal madhi nahwu qoulihi ta'ala qad sami'allahu. Ya, masuk kepada fi'il madi atau fi'il lampau ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 1, qad sami'allahu, ya sungguh Allah telah mendengar. Wa 'alal mudhari'i nahu qoulihi qad ya'lamullahu, dan qad juga dapat masuk pada fi'il mudhari' ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63, qad ya'lamullahu ya. Tanda yang kedua adalah wasinu wasaufa ya, asin ya huruf sin dan saufa. Wa huma harfa istiqbalin yakhtasani bil fi'lil mudhari'i nahu qoulihi ta'ala. Dan kedua huruf tersebut adalah huruf istiqbal atau huruf untuk menunjukkan masa yang akan datang. Yakhtasani bil fi'lil mudhari, yang dikhususkan hanya masuk pada fi'il mudhari saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 47, sa'astaghfiru ya, aku akan memohon ampun. Wa qoulihi, dan firman Allah yang lain pada surat Yusuf ayat 98, saufa astaghfiru ya, kelak aku akan memohon ampun. Tanda yang keempat adalah wa ta'ut ta'nis sakinatu, adalah ta'nis sakinah. Apa itu ta'nis sakinah? Wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu muannasun. Ya, dia adalah ta'nis sakinah adalah huruf yang menunjukkan ya atas apa-apa yang disandarkan padanya ya, dan menunjukkan makna muannas ya.
Jadi huruf ta ta'anis sakinah adalah huruf yang menunjukkan atas apa-apa yang disandarkan ya pada suatu fiil ya padanya, dan ta ta'anis ini merupakan ya makna atau ciri muannas ya. Jadi ta ta'anis ini adalah ta yang menunjukkan makna muannas yang berada pada fiil madhi ya. Wahia mukhtas ya, wahia mukhtassitun bil fi'lil madi wa tattasilu bi akhirih nahu qoulihi ta'ala ya. Dan ta tanis itu khusus pada fi'il madi dan bersambung di akhir fi'il tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 18, qalat namlatun ya, berkata semut itu ya. Qalat namlatun, telah berkata semut, seekor semut. Mana tak ta'nisnya? Tak ta'nisnya adalah qalat ya, tak di belakang qalat itu menunjukkan tak ta'nis ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li, dan kesimpulannya dari apa-apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda fi'il itu ada 4. Yang pertama wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'i wa hiya qad ya. Di mana ada satu tanda yang bisa masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari', dan tanda itu adalah qad. Wasnatani takhtassani bil mudhari'i wa huma as-sinu sawfa, dan ada 2 tanda khusus yang hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja, yaitu adalah as-sin, huruf sin, dan saufa. Yang terakhir wahidatun mukhtasatun bil madhi wa hiya ta'u ta'nis sakinatu, dan ada satu tanda yang khusus hanya masuk ya pada fi'il madhi saja, yaitu ta ta'nis sakinah. Maka kita lanjutkan pada fawaidu wa tanbihat ya, faidah dan tanbihat. Yang pertama qad ya. Qad itu adalah alamatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'i tadkhulu 'alal madhi fatakunu litahqiqi ghaliban nahu wa na'lamu an qad sadaqatana. Ya, qad adalah tanda yang bisa ditemui pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yang masuk kepada, jika masuk kepada fi'il madhi ya, maka makna qad tersebut adalah untuk menguatkan litahqiq ghaliban secara umum, sebagaimana firman Allah Ta'ala wa na'lama an qad sadaqatana, dan kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami ya. Qad di sini bermakna tahqiq atau penguatan, bahwasanya kamu telah benar berkata kepada kami, qad sadaqtana. Wa takunu litakribi nahu qad qamatis salatu ay qaruba qiyamuha ya, atau qad juga bisa bermakna takrib atau mendekatkan, sebagaimana ya perkataan qad qamatis salatu, sungguh ya, secara bahasa diartikan kan sungguh salat telah didirikan. Namun pada dasarnya kalimat qomat ini, iqamah ini ya justru diucapkan sebelum salat dimulai. Namun secara bahasa di sini diartikan qad, sungguh qomat telah didirikan as-salatu, salat. Ya maksudnya adalah ya qad di sini bukan bermakna itu. Namun qaruba qiyamuhu adalah bermakna dekatnya ya, atau sedikit lagi sholat itu akan didirikan ya. Jadi makna qad ini adalah menunjukkan pada dekatnya suatu fi'il ya, yang akan terjadi ya. Jadi
qaruba qiyamuhu. Jadi salatnya itu sedikit lagi akan dimulai. Ya. Nah, ini adalah makna qad yang kedua. Wa tadkhulu 'alal mudhari, dan terkadang qad juga masuk kepada fi'il mudhari, fatakunu litaqlili, yang bermakna menyedikitkan ya, atau membuat sedikit, ghaliban secara umum. Ai taqlilu wuqu'il fi'li nahu al-kadhubu qad yasdiqu. Ya, atau ya bermakna menyedikitkan ya terjadinya suatu fi'il, sebagaimana pada contoh perkataan al-kadhubu, ya al-kadhubu qad yasdiqu. Ya, para pembohong, ya pembohong itu sedikit yang jujur, ya. Jadi qad di sini artinya sedikit. Pembohong itu sedikit yang jujur. Ya, karena pembohong, ya. Karena makanya pembohong itu sedikit yang jujur. Ya, di sini adalah makna ketiga ya dari makna qad ya. Wa ta'ti taksir, dan terkadang juga bermakna banyak, seperti pada contoh qad yajudul karimu, ya banyak, ya banyak banyak orang-orang yang dermawan, ya banyak muncul orang-orang yang dermawan. Ya, qad di sini bermakna taksir, litaksir atau banyak. Dan makna yang lain adalah litahqiq, ya huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karimi nahu qad ya'lamullahu. Ya, dan terakhir adalah makna yang sebagaimana kita telah ketahui adalah bermakna untuk menguatkan, litahqiqi. Dan ini adalah makna-makna yang paling banyak sekali dalam Al-Qur'an yang mulia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu, sungguh Allah ya mengetahui. Yanzuru Mughnil Labib, ya halaman 139, Warasul Mabani halaman 455, atau Adwaul Bayan ya halaman 25, atau Syarhul Kafrawi al-Ajur Rumiyah halaman 58, atau Wahasyiatu Abin Najah halaman 42. Lalu faedah yang kedua adalah ta'u ta'nis sakinatu, tak ta'nis sakinah al-muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yudarru tahrikuha li'aridin kama idza waliha sakinun fataharuka bil kasri litakhlisi minal tiqa'is sakinaini nahu qawlihi ta'ala qalat imra'atul azizi. Untuk pembahasan ta'nis yang maksudnya adalah al-murad annaha sakinah, ya ta'nis, tak yang menunjukkan makna perempuan, as-sakinah yang disukun. Maksudnya disukun itu adalah secara aslinya, ya secara aslinya memang dia disukun, tapi tidaklah mengapa ta'nis itu ya diberi harokat ya jika huruf setelahnya ya itu adalah huruf yang sukun juga, ya maka kita boleh memberikan harokat pada ta'nis tersebut untuk mempermudah dan menghindari bertemunya dua sukun, sebagaimana firman Allah Ta'ala qalat imra'atul azizi. Ya, pada dasarnya di sini adalah qalat imra'atul azizi, tapi karena taknya di sini tidak dibuat sukun, karena kalau dibuat sukun akan bertemu dua sukun secara bersamaan. Qalat terus mimnya mati, ya jadi kan tidak bisa dibaca, ya sukun ketemu sukun, makanya ta'nisnya diberi harokat kasroh agar bisa dibaca bersambung. Qalatim ra'atul azizi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ya adalah lam yadhkur al-musannifu
ta al-fa'ili wa hiya alamatun mumayyizatun lil fi'lil madhi. Ya. Nahu qultu zakaraha Ibnu Malik fil Alfiyati wa Ibn Hajib fil kafi ya fil kafiyah wa Ibn Hisham fil awdahu was-Suyuti fil ham'i. Ya, penulis tidak menyebutkan ya ta fa'il ya sebagai tanda fi'il ya. Karena ta fa'il ini adalah tanda yang membedakan antara bagi fi'il madhi, seperti pada contoh qultu ya. Qultu di sini ada tanda fi'il yaitu ta fa'il ya. Tu-nya itu ta fa'il yang menunjukkan pelaku ya, takdirnya adalah ana. Qultu maka diartikan aku berkata. Nah, di sini qultu adalah fi'il dan tanda fi'ilnya adalah ta'ul fa'il ya, ada ta fa'ilnya. Yang keempat, lam yazkur ya al-musannifu alamata fi'lil amri wa alamatuhu murakkabatun min majmu'i syai'aini wa huma dalalatuhu ala talabi wa qubuluhu ya al-mukhatabati. Ya, jadi penulis tidak menyebutkan ya tanda fi'il amr dan tanda fi'il amr tersebut itu tersusun dari dua unsur yang digabung, dan kedua unsur tersebut ya menunjukkan atas suatu permintaan dan penerimaan ya bisa menerima ya mukhatabah, seperti pada contoh kum, berdirilah kamu. Fa innahu dalun ala talabil qiyami, dan bahwasannya fil amr kum ya itu menunjukkan atas permintaan berdiri. Wa yuqbalu yaul mukhatabati, dan dapat ya dan ya mukhatabah ya bisa diterima pada fi'il amr tersebut, sebagaimana perkataanmu taqulu qumi ya, berdirilah kamu perempuan ya. Alat ya, tadi Anda bilang qaumi tapi qumi ya, berdirilah kamu perempuan. Wala'alla al-musannifu lam yadhkurha li'asriha 'ala al-mubtadi'i bisababin annaha murakkabatun min syai'aini, dan boleh jadi penulis tidak menyebutkan tanda ya fi'il amr tersebut untuk memudahkan bagi pemula. Nah, barakallahu fiik.